Jelek. Hah? Iya, nanti bisa disimpan. Nanti ada apa datanya bisa untuk kenangan ya kan. Siapa namanya? Rati. Ini pakai mic, pakai apa? Bluetooth. Bisa dengar dengan suara. Rati. Bapak ini belum nikah memang. Tapi membimbing. belum menikah bisa. Biar berumah tangga tuh lenggen, negatif dan bertengkaran. Sesuai pengalaman yang saya dapat, namanya berumah tangga kan pasti ada pertengkaran. Jika tidak bisa mengendalikan sesuatu hal, maka akan terjadinya perceraian. Betul nggak? Banyak perempuan janda cantik, kasihan kan? Kalau pasti mau aja mereka. Aduh, sebenarnya kamu cantik loh. Aku tergoda. Astagfirullah. Siapa namanya? Ati. Andi. Calonnya mana? Calonnya orang guru, Pak. Oh, itu baru labur. Iya, guru. Bapaknya labur ini. Ini guru. Iya, oke. Guru siapa nama calonnya? Biasa Mendra. Ya, sebentar. Kerja apa dia? Kerjanya dia di leasing, Pak. Leasing Mendra. Oleh Simanda. Iya. Adik kerja apa? Kerjanya nggak ada, Pak. Rumah tangga. Iya, cuman buka usaha aja, Pak. Usaha apa tuh? Toko kue, Pak, di Ranto. Toko kue. Iya. Ini karena ya semoga sukses ya. Iya. Bukan laki-laki itu kan enak lah ya kan. Ada yang menemani. Nanti rumah tangga itu rumahnya di mana? Rumahnya di Ranto, Pak, di Rumah Timur. Oh, rumah Timur ya. Iya, di situ. Ya. Semoga semoga selesai jalannya ya. Tapi karena mumpung laki-laki ini tidak ada, nanti ada wakilkan aja mengatakan ini harus ada ada kerja itu berusaha selama. Tapi Agak kuat ya. Tadi bagian sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. alhamdulillah. Ini tadi sini satu. Oke. Yang kedua berarti biasa mendua itu kan, udah tahu lah kan. Coba niatnya apa? Ya, sama bagi dia. Jadi artinya sengaja aku sengaja aku mandi wajib. untuk membersihkan hadis kecil dan hadis besar karena Allah Ta'ala. Iya. Ini kayaknya ada yang komentar, takut nanti kan siapa tahu orang mau menengok kan. Oh, guys, saya mau nikah nih guys. Aduh. Aku belum nikah, tidak nikah kan. Aduh, rasanya sedih sekali. Oke, itu nanti kan kalau ada itu kan udah kewajiban. Oke. Tinggal sini mana? Sini kan jadi Di Kamper Dalam, Pak. Kamper Dalam ya. Iya. Kalau pengajian di situ hari apa ya? Namanya hari Jumat. Hari Jumat. Nanti kalau apa pengajian? Ikut pengajian juga enggak? Nanti Remaja masjidnya ikut, Pak. kapan misinya? Malam Rabu. Malam Rabu ya. Ya, kalau apa nanti ikut mama lah pengajian mama ya kan. Tapi kan tinggalnya nggak di sini, Pak. Ya, di mana? Tinggalnya kan di Ranto. Oh, di Ranto ya. Kebetulan bapak tidurnya di Ranto nih. Di Oh, di mana? tahu nggak Masjid Agung? Iya. Nah, depan itu kan kampung baru, Roman Puri. Perumahan Puri. Dia kelapa sama perumahan Puri. Oh, dekatnya. Dekat. Bisa nanti silaturahim. Aduh, seneng kan ya gue rasanya ya kan. Terus
Kan gini, dalam rumah tangga tuh kan tuh kita tuh yang udah proses jangan gitu. Tergurung saya tampak Pak Ustaz nanti mana oke ya ampun Bismillahirrahmanirrahim. Betul pola pikir kita kan berbeda kan. Kalau udah nikah sama yang belum, kita pun harus dewasa ya kan pemikirannya. Jadi ada tuh kewajiban istri dan kewajiban suami. Nah, kalau hal yang seperti itu, dewa seperti itu ada dalam kewajiban istri. Coba ceritakan. Wajib Coba nggak apa-apa. lah Bapak jelaskan aja. Kewajiban istri kan lupa tapi harus menghormati suami dan suami ketika dia pergi kita sudah datangnya ya kalau lagi suami pilihan itu kita harus mengerti dulu kalau dalam sebelum menikah kita harus mengerti juga menikah nanti ini karena Rati sudah umurnya sudah dewasa kan jangan berarti akan lama-lama sampaikan yang kalian panjang cuma ajar kita dari sendiri kita harus itulah namanya gunanya memimpin pernikahan. Berapa saudara? 2 Ada berapa? anak ke 1 Ada deh. ada Laki-laki. perempuan Mas saudara umur berapa? masih kelas 1 SMA Bapak. Ampun, Allah. Hampir aja. Jadi itu ya Rati harus pandai kita dalam rumah tangga ini. Nanti itu kan ada yang namanya itu kan ada yang namanya yang apa ya sebetulnya mandi bersama jima apa ya? Itu kan pahala juga ya. Itu nanti terlalu ada senang begini. Belum pernah gue ya. Jadi selamat. Ini kalau ada kertas, ada sih kertasnya tunggu ya bapak. Oke, Rati. Ini mesti juga ditulis Rati. Ini yang aku maksud. Coba dulu tulis. Oke guys, ini ada teman kita yang mau menikah, mau berumah tangga. Makanya untuk kamu yang di sana jangan lupa menikah. Akhir zaman guys, nanti Dajjal datang, tak ada pelindung kalian. Makanya cepat-cepat menikah. Betul nggak? Karena kata Nabi, yang paling banyak mengikut Dajjal adalah kaum wanita.
Jadi jadi wanita itu harus diikat nanti sama laki-lakinya. Ikat itu maksudnya itu dengan kekuatan iman, takwa, itulah gunanya laki-laki. Makanya jangan disepelekan laki-laki, ya enggak Rati? Ya Allah, senang kali hatiku ini sudah membimbing pernikahan calon pengantin. Abang lah kapan nikah, kata si Era. Ya, inilah Era. Ternyata abang ini belum nikah nih karena belum jumpa jodohnya. Aduh, Era kan sudah nikah kan. Dulu si Era ini pernah bang dekatin. Cuman karena karena ada yang mau mengikuti guru spiritual, jadi Era ini nggak abang ikut nikah sama dia. Mau nikah sama dia kan? Cuman abang masih belajar sama guru spiritual, ilmu zikir gitu, agama. Era senang lah Era udah nikah ada sama orang lain. Dia jodohnya sama orang lain ya kan? Iya kan? Nah, bukan cantik kali ya. Belum nikahnya. Walah, kira udah nikah. Belum nikah dia. Oh ya guys, jika ada yang mau ditanyakan boleh. Kebetulan calon pengantin kita ini tanggal berapa nikah? Tanggal 21 menikah. Jadi boleh teman-teman bertanya sama Mbak Rati calon pengantin apa yang ingin ditanyakan. Kalau nanti aku menikah, aku undang. Oke, saya tunggu undangannya. Berarti si Era mau nikah ini. Udah susun berkas daerah di kantor KUA Kecamatan Kul Selatan. Udah ngasih berkas. Jangan lupa berkasnya ya, biar dicatat di pemerintahan, biar dilindungi oleh pemerintah dalam keluarga Era nanti. Itu siap-siap. Jadi nanti akan ada membimbing Era dalam nikah. Apa pekerjaannya nih Pak? Kerjaan siapa? Adik. Usaha Rati. Udah deh, sama Bang aja lah. Enggak ada apa-apa sama itu. Asik, bagus. Dia tidak tahan dengan godaannya guys. Mantap sekali. Ini baru tuh istri yang bagus nih. Udah berapa lama pacaran? Udah 3 tahun setengah. Udah lama. Dari awal kuliah. Awal kuliah. Wah, ya jelas lah. Alhamdulillah. Udah musim duluan Pak. Awal musim durian itu lihat ya. Ya Allah, bagus dong guys, bagus. Semoga kan didoakannya bang, semoga abang cepat nyusul. Ya, terima kasih. Kalau abang nyusul, wah nikahnya di Saudi Arabia lah. Amin. Oke, abang akan bertanya nanti boleh dibuka dicari di website. Di Google. Jadi rukun iman tentunya ada apa ya, coba bacakan. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Nabi Rasulullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab suci Al-Quran, iman kepada qada dan qadir, iman kepada hari kiamat. Iya betul. Dan rukun Islam Yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga adalah berpuasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji bagi imam. Masya Allah. Ini artinya soal yang kedua, adik sudah bisa melewati. Artinya kalau dalam rumah tangga ini akan menjadi istri yang salehah. Masya Allah.
Kita doakan ya guys, semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Apa nih komentarnya ini? Si ini mantan nih si Queen nih. Apa katanya? Hahaha, mantan gue ini. Udah nikah dia. Ya Allah. Mantan bapak ini nikah semua Aduh, bapak ini. aduh iya ya ada. Coba lah. Pengetahuan fardu kifayah. Fardu kifayah, kewajiban. Bisa. Yang kayak mana tuh Pak? Oh, belum. Coba share. Nggak ada jaringan ya Pak. Oke. Kita ini harus mengerti juga tentang kifayah apa itu ya. Macam apa sapinya. Ya betul kan ya. Ini penting untuk dokumentasi. Nah, iya, ini harus lulus ini. Kalau tak lulus tak bisa jadi istri soleha ya kan. Kan gue nggak jodohnya ya. Wah, aku tergoda udah. Sih. Tapi udahlah. Wah, iya. Ini ada saksi kok ya. Ini live. Coba bacakan. Fardu kifayah adalah kewajiban dalam Islam yang jika sudah dikerjakan oleh sebagian umat Islam maka gugur kewajibannya dari yang lainnya. Secara sederhana adalah kewajiban kolektif yang jika sudah dipenuhi oleh sebagian orang tidak lagi menjadi kewajiban bagi semua orang. Semuanya. Iya lah, kuat saya. Penjelasannya lebih lanjut, kewajiban kolektif fardu kifayah berbeda dengan fardu ain yang merupakan kewajiban individu. Fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang ataupun masyarakat. Kewajiban yang berguguran. Jika sebagian orang dalam kelompok tersebut telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka kewajiban itu dianggap gugur bagi seluruh kelompok. Dosa kolektif. Namun jika tidak ada seorang pun dalam kelompok tersebut yang melaksanakannya, maka seluruh anggota kelompok tersebut akan berdosa. Contoh fardu kifayah. Beberapa contoh fardu kifayah adalah mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ngerti kan? Fardu kifayah itu wajib ya, harus masalahkan. Ya begitulah ya kan. Jadi tentang mandi wajib tadi kan sudah. Baca Al-Quran bisa kan? Bisa Pak. Coba dulu, ini kan udah sarjana Sarjana ekonomi. Oh ya, majelis lah, dah ngerti lah seperti itu. Kalau sholatnya, sholat 5 waktunya lancar. Alhamdulillah. Insya Allah. Kadang ada juga lah Pak. Siap kali. Tapi alhamdulillah Pak. Iya, tapi janganlah sepelekan sholat tuh ya, jangan ditinggalkan pokoknya, walau sekali. Tak boleh ya. Nggak boleh Pak, itu kewajiban. Mau menikah kok ditinggal sholatnya kan, nanti masuk neraka aja kita. Jangan ya. Iya Pak. Pokoknya sholat lah. Pada awal sempatnya kerjakanlah sholat sunat dan dua dan tahajud. Nah, bagaimana dengan sholat duha dan tahajud? Apakah pernah mengerjakan atau gimana? Kalau duha alhamdulillah Pak. Kalau tahajud ini Pak memang seminggu paling 3 kali lah Pak dikerjakan. Apa ya maksud itu pula kan? Tapi ya kalau mendekatkan poin kita, penilaian kita kepada Allah, itu sholat sunat dan duha ya, dan tahajud. Oke. Jadi tentang pengalaman sholat sudah, tentang pengetahuan rukun syarat nikah nanti pelajari ya. Syarat nikah itu ada apa? Wali, ya kan, hakim, terus ada apa? Maharnya berapa? Terus kalau belum tahu apa mahar? Dan belum tahu. Cincin Pak, emas. Berapa? 1 miliar. 1 miliar. Dia sarjana apa? Sarjana pertanian.
Pertanian juga dia. Iya. Untuk dia pertanian. Pertanian dia Pak. Dari satu banjir sih. Iya. Sedikit ya. 10 juta dia. Nggak sampai lah Pak. Berapa? Paling 5 juta lebih. Oh, 1 juta. Kan naik Mas. Udah naik Mas ya. Iya. Kalau 2 main baru 10 juta. Iya. Soalnya saya apa juga ya, investasi emas juga masih datang. Jadi tujuan nikah. Ini yang paling penting ya guys. Kita akan bertanya tentang tujuan nikah. Gimana ada tujuan nikah? Adik menikah ini kenapa sih? Nah, apa sih tujuan menikah ini? Kenapa sih adik milih menikah? Kan ada tuh Maryam. Dia nggak menikah tuh. Kenapa adik menikah? Coba jelaskan bagaimana. Tujuan nikah yang pertama Pak, kami kan udah kenalnya lama. Jadi kan nggak mau Pak gitu-gitu aja. Maksudnya ya udahlah, kalau misalnya udah sama-sama sanggup, finansial pun juga udah mencukupi, kenapa nggak menikah? Ya kan menikah itu juga ibadah Pak. Ibadah, betul sekali. Kalau misalnya lama-lama Pak apa yang mau buat? Iya. Terus kan? Berdosa. Kalau Berdosa. menikah kan? Ini baik lagi. Oke. Kita baik lagi. Sorry ya guys. Ini saya mau jadi orang yang agak keren dikit lah ya kan. Kalau menikah kita harus patah-patah. Oke, ternyata tujuan nikah itu ibadah. Iya Pak. Jadi kalau misalnya abang tanya, nanti pengen punya anak berapa? Itu rahasia kalian itu. Maaf ya. Jadi kalau boleh abang tanya, rela nggak Rati ini memiliki suaminya memiliki 2 istri? Kenapa? Tapi dalam Islam boleh menikah dengan 2 istri. Iya Pak, itu dalam Islam itu kan memang boleh Pak. Cuman kan pasti nggak sanggup Pak. Ini seru nih guys. Nah, kenapa nggak sanggup berarti bilang? Iya walaupun dalam Islam itu boleh Pak memiliki istri lebih dari 1, tapi kalau untuk ke situ enggak lah Pak. Iya. Jadi lebih baik satu saja lah ya, Iya, agar satu aja Pak. berumah tangga itu harmonis ya. Iya Pak, karena awak pun manusia biasanya Pak, nggak sekuat Khadijah. Oh iya. Calon suami aku nggak seperti Nabi Muhammad. Tapi bagaimanapun itu imam juga kita ya. Imam juga, masya Allah. Guys, tau nggak guys? Kita ini harus menjadi insan yang baik ya. Ataupun pengen nikah nanti punya 2 istri gimana itu? Coba. Kalau bapak nikah punya 2 istri gimana menurut ini? Iya, kalau menurut saya kalau misalnya bapak finansialnya baru secara batinnya siap, istrinya juga ridho, ya nggak apa-apa sih Pak. Kalau bapak, tapi kalau saya nggak mau. Oh iya. Terima Perempuan kasih. mana sih Pak yang mau dimadu? Ini tujuannya nggak mau mempermainkan wanitanya kan? Cuman tujuan bapak ini misalnya untuk menolong seorang janda, untuk menolong seorang perempuan. Nah, macam mana itu menurut Andi ini? Kalau menurut saya Pak, kalau misalnya menolong janda, kenapa nggak ditolongin dulu istrinya? Istrinya udah dikasih lahir batinnya. Lahir batinnya, ya walaupun dibilangnya iya nggak apa-apa ikhlas, tapi nggak ikhlas itu Pak. Oh, masya Allah. Terima kasih Andi telah memberikan pengetahuan kepada saya ya kan. Kalau dari segi agama ini bisa dapat lah ya. Dari ekonomi ya. Kalau misalnya begini, ini hidup ini Andi ini awal-awal nikah ini kamu mulai dari 0
ceritanya kayak mana nih? Karena udah fix sama orang tua lah, kan udah keluarga kan. Itu mulai dari 08 sudah punya pegangan. Oh iya. Nah nanti jika suatu saat Andini mengalami kesusahan dalam berumah tangga, itu pasti ada tuh. Karena kalau ingin menaikkan derajat itu mengalami ujian itu adalah ujiannya ekonomi. Nah bagaimana itu kalau menurut Andini? Kalau misalnya suami yang nggak kerja, Kalau suaminya nggak kerja pak, waktu sekarang ini, ya kan saya punya usaha. Ya udah kami jalanin usaha itu. Masya Kami Allah. kembangkan lagi usahanya itu. Mungkin sekarang cobaannya di kerjaan suami. Dan kan, ya Allah kan maha adil pak. Nggak mungkin selama ini kita kasih susah. Iya. Oke, pengetahuan dari agamanya dan ekonominya sudah bisa mendapatkan. Kalau misalkannya Andini ini mengalami ekonomi sulit dalam berumah tangga ini, misalnya banyak utang lah, banyak sekali utang Andini. Nah, jadi suaminya di rumah aja tidur, itu bagaimana respon Andini? Responnya, ya dibilangin apa bagus-bagus. Bahwasanya ya kebutuhan kita itu kan banyak. Baru juga tanggung jawab seorang laki-laki itu kan mencari nafkah. Jadi kalau misalnya dia hanya duduk-duduk saja, ya dipertanyakan tanggung jawabnya di mana. Oke, mantap. Ada ke situ itu ya. Nanti kalau ada rumah tangga misalnya ada pertanyaan seperti itu, baru kita ke situ lagi. Ini karena suaminya nggak ada, jadi tidak bapak sih kan saat umur berapa suami? 27 pak. Beda setahun sama bapak ya. Iya, 28. Ya, Insya Allah, mantap. Terus kalau dalam segi masyarakat, nah ini harus pertama kepada suami lah ya. Cuma nanti dibilangkan kita ini harus bermasyarakat, mengikuti atau kegiatan masyarakat, misalnya gotong royong, ya, pengajian seperti itu harus diikuti ya. Jangan tidur aja di rumah, nggak tahu menau. Kita bisa melihat kayak gitu dalam rumah tangga sedih kan, kalau kayak gitu kan nggak ada kawan masyarakat kan. Jika terjadi kemalingan atau meninggal dari anaknya, misalnya ya cepat dari anaknya meninggal, tak ada masyarakat menyolatkan, kan sedih kan. Nah, jadi kita harus bersosialisasi kepada masyarakat. Oke, dapat nilai 9 dari segi biologis. Kalau misalkannya dari salah satu dari yang ada yang apa kan ya, ini kan misal mengalami ujian kemandulan, salah satu dari Andini, apa tanggapan Andini? Kalau saya ya pak, kalau dari diri saya sendiri, Iya. yang maaf cakapnya kalau saya nggak bisa punya anak. Iya, oke. Ya, saya ada kami terdengar ya. Mantan kalau nggak nikah hilang boleh nikah lagi atau gimana? Asik tahap itu. Bikin malu mantan bini. Terus. Misalnya ya pak, dari saya sendiri, kalau misalnya maaf cakapnya saya nggak bisa punya anak, ya saya balik lagi tanya sama suami. Apa pertanyaan? Oke. Saya tanya sama suami saya, pak, kalau misalnya saya itu nggak bisa punya anak, kalau misalnya dia menerima, ya kami lanjut gitu pak. Kalau misalnya dia nggak menerima, misalnya ingin lagi bisa punya anak, ya kalau dia mau menikah lagi, dia udah menikah lagi, tapi lepaskan saya. Gitu pak. Tapi kalau misalnya dari dia, ya saya nerima. Gitu ya. Kalau dia mandul, Kalau dia mandul, ya saya terima pak. dia punya keturunan dengan dia nanti. Kan Oh, iya. walaupun kita nggak punya keturunan pak, mungkin itu memang jalan kita. Kan banyak sih anak-anak di luar pak, ada dari panti asuhan, mungkin di situ kita disuruh untuk merawat dari orang itu. Karena juga kan pencarian kita yang selama ini nggak seutuhnya punya kita pak, ada juga punya fakir miskin, punya anak yatim. Dari situ mungkin kalau kita nggak punya anak, kita disuruh
pengajian anak yatim itu Pak. Di situ, Iya. Pak. Itu menurut Itu- saya Itu dapat apa kan? 1, 2, 3. Ya, mantap. dari saya. Oke Andini, kamu luar biasa sekali dan saya suka jawabannya itu dan menerima apa adanya. Kalau misalkan suami mengandung, ya. Tetapi kenapa Andini akan melepaskan diri jika nanti Itu dia balik menikah lagi? itu balik lagi ke yang pertama Pak. Karena saya nggak mau dimadu. Laki-laki yang benar-benar cinta sama saya Pak. Mau kayak mana pun ceritanya dia bakal mempertahankan Pak walaupun nggak punya anak. So sweet guys, suka sekali jawabannya. Oke, terima kasih. Dari semua pertanyaan itu Andini sudah bisa menikah. Jawabannya tuh baik, balas baik, mantap. Dari segi agama 90 ya saat kalau terima padanya itu asik habis aja. Ekonomi 100, 100, biologis, bisa lagi 100. Doain terus bro. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, Andini harus nanti tulis di sini jawaban terakhir. Nah, uraikan maksud dari keluarga sakinah. Nah, apa itu? Keluarga sakinah. Sakinah mawaddah. Nah, coba uraikan dulu. Kalau apa cari Google pengertian dari sakinah apa dulu. Iya Pak. Nanti baru bisa diuraikan itu Iya, Pak. iya. Pengertian sakinah. Baca dulu. Sakinah dalam konteks keluarga berarti ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh anggota keluarga, terutama suami dan istri. Uraikan. Maksud dari sakinah ini ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dalam berumah tangga itu kita mesti adanya ketenangan. Seperti dalam berumah tangga itu suami dan istri harus saling memahami Pak. Suami betul. Terus? Dan saling memahami itu Itu penting. Terus? saling memahami itu seperti kalau misalnya contoh kecilnya istrinya itu nggak mau, ya suami harus memahami. Dari ketenangan itu makanya munculnya kedamaian sama kebahagiaan. Karena kalau salah satu dari pihak itu nggak tenang, gimana mau muncul adanya kedamaian sama kebahagiaan itu? Kalau Jadi misalnya suaminya nanti marah-marah, cara bercakapnya marah-marah, apa ini akan laksanakan terjadi? kalau suami saya nanti marah-marah, jadi kita sebagai istri bukannya menjadi api, tapi menjadi air ataupun penenang. Kita tanya dulu masalahnya itu gimana, dia harus ceritakan dulu. Jadi kalau sama-sama kita saling memahami, itulah makanya suami itu juga harus mengerti istri. Jadi kalau misalnya kita sama-sama jadi api Pak, sampai kapanpun tetap nggak ada ketenangan. Jadi salah satu tuh harus ada yang mengalah. Kalau suaminya marah-marah, ya kita harus jadi penenang, jadi penengah. Dan masalahnya itu, jadi kalau kita jadi penengah, itulah muncul kedamaian sama kebahagiaan. Masya Allah ya guys, seandainya aku punya istri kayak Andi ini, pasti juga bahagia. Apalagi aku orangnya santai dan orangnya keren. Keren pula. Apa katanya? Udahlah mantan, menikahlah, jangan nikahin orang. Aja nikahin diri, jangan jadi bujang lapu. Ya ada. Nah, ini dari Satrio. Pak penyuluh lagi belajar memahami karakter sifat wanita kak. Ya inilah kerja penyuluh untuk membimbing agar mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, nanti adik Randi ini jangan lupa follow Bapak, namanya Zarul Bintang. Nanti berapa nomor WA-nya? Nanti kalau apa, dan ini juga itu pengajian juga ya, kabari pengajiannya hari apa, siapa di Rantau ya, apa deh, nanti apa kirim ini masih ada.
Andi 08 822 9312 312 6212. 212 Andi ini ya. Oke, terima kasih ya guys. Inilah ujian yang sudah ini dapatkan dan mendapatkan nilai yang 100 dan bisa menikah ini. Nanti kabari kepada calon suaminya ya. Jangan main-main aja, belajar dong, belajar, bang, tanggung jawab gitu. Seandainya suami itu kayak saya kan pasti senang deh, asik. Luar biasa. Apa katanya dek? Coba bacakan dek. Apa katanya? Nggak ngerti dia kak, buktinya ditinggalkan mantannya yang terus. Oke, terima kasih. Aku malu, aku jangan gitu. Aku malu aku. Oke Andini, terima kasih Andini. Ada mendapatkan nilai yang bagus. Yang selamat, kamu bisa menikah. Selesai kita harus foto dulu Andini. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.